Apakah Anda sering merasa lutut sakit saat berdiri lama? Atau kaki terasa lemah ketika naik tangga, padahal dulu masih kuat? Setelah usia 50, banyak orang mulai mengeluh lutut kaku, sendi nyeri, dan langkah terasa berat. Masalah ini membuat hidup terasa terbatas, bahkan untuk aktivitas sederhana seperti berjalan ke warung atau bermain dengan cucu. Perkenalkan saya, Dr. Iriana Winarsi, seorang dokter dengan 25 tahun pengalaman mendampingi pasien usia lanjut. Saya tahu betul bagaimana rasa sakit lutut dan sendi bisa mengurangi semangat hidup. Tapi kabar baiknya, tubuh Anda belum terlambat untuk pulih. Ada cara alami, murah, dan mudah yang bisa Anda lakukan mulai dari rumah. Dalam video ini, saya akan membagikan 7 makanan sederhana yang bisa Anda temukan di pasar, di kebun, atau bahkan di dapur sendiri. 7 makanan ini mampu mengurangi nyeri sendi, memperkuat otot kaki, dan membuat lutut lebih lentur. Dan di akhir, saya akan bongkar satu rahasia khusus, kombinasi dua bahan yang sangat sederhana tapi efeknya luar biasa untuk lutut Anda. Jangan lupa, sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe di kanal Iriana Winarsi agar tidak ketinggalan tips sehat berikutnya. Jika Anda merasa video ini bermanfaat dan ingin hidup sehat penuh energi di usia 50 ke atas, tulis angka 10 di kolom komentar. Kalau Anda ingin saya bahas masalah kesehatan lain, tulis angka 1 beserta pertanyaannya. Saya akan baca semua komentar Anda. Hari ini, mari kita mulai perjalanan agar lutut dan kaki kembali kuat. Siap? Tempe bukan hanya makanan sehari-hari di meja orang Indonesia. Tempe adalah harta karun protein nabati yang murah, mudah ditemukan di pasar, dan penuh manfaat untuk sendi. Kandungan proteinnya tinggi, ditambah isoflavon dari kedelai, membantu mengurangi peradangan, memperkuat otot sekitar lutut, dan menjaga sendi tetap lentur. Bayangkan sendi Anda seperti engsel pintu. Jika engsel berkarat, pintu sulit dibuka. Isoflavon dalam tempe bekerja seperti minyak pelumas, membuat engsel lutut lebih lancar, tidak kaku, dan lebih kuat menopang tubuh. Mari kita lihat kisah singkat. Bapak Budi, 62 tahun, sering mengeluh lutut sakit setiap kali naik tangga. Setelah rutin makan tempe kukus setiap sore selama 3 minggu, beliau merasa lututnya jauh lebih ringan, tidak cepat nyeri, dan bisa kembali beraktivitas di kebun. Perubahan sederhana, tapi hasilnya nyata. Bagaimana cara terbaik mengonsumsi tempe? Untuk kesehatan sendi, hindari terlalu banyak digoreng dengan minyak berulang. Pilihan yang lebih baik adalah tempe kukus atau tempe bacem sederhana. 2 potong kecil tempe, kira-kira sebesar telapak tangan, sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan protein di malam hari. Bisa ditambah sayur bening atau daun kelor agar manfaatnya berlipat. Ingat, tempe bukan sekadar lauk murah. Tempe adalah obat alami untuk sendi dan otot. Jika Anda ingin lutut lebih kuat, jangan lewatkan tempe di menu harian. Sampai di sini, Anda sudah tahu satu rahasia sederhana untuk mengurangi nyeri lutut. Jika Anda masih bersama saya, tulis angka 1 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar serius menjaga sendi mereka. Ingat, tempe itu obat alami untuk lutut Anda. Daun kelor dikenal sebagai tanaman sederhana yang sering tumbuh di pekarangan desa. Tapi jangan remehkan, daun kecil ini menyimpan kekuatan besar untuk tulang dan sendi, kaya kalsium, vitamin C, zat besi, dan antioksidan. Daun kelor membantu menguatkan tulang, menjaga elastisitas sendi, serta melawan peradangan yang menyebabkan nyeri lutut. Bayangkan tulang dan sendi Anda seperti pondasi rumah. Jika pondasi rapuh, rumah mudah goyah. Nutrisi dari daun kelor berperan seperti semen kuat yang memperkokoh pondasi, membuat sendi tidak cepat melemah meski usia bertambah. Mari kita dengar kisah singkat.
Ibu Sari, 58 tahun, sering mengeluh lutut bengkak setiap kali bangun pagi. Setelah 2 minggu rutin minum air rebusan daun kelor, pembengkakan berkurang, nyeri lebih ringan, dan beliau bisa kembali berjalan pagi bersama suaminya. Bukti nyata bahwa solusi murah bisa memberi perubahan besar. Bagaimana cara praktis mengonsumsi daun kelor? Anda bisa memasak sayur bening kelor dengan jagung manis atau cukup merebus segenggam daun kelor dan meminumnya hangat. Rasanya sederhana, tetapi efeknya kuat untuk kesehatan lutut. Konsumsi 3-4 kali seminggu sudah cukup untuk memberikan nutrisi penting bagi sendi Anda. Daun kelor juga mudah ditanam. 1 batang ditancapkan di tanah bisa tumbuh subur tanpa perawatan rumit. Artinya, Anda bisa memiliki apotek hidup di halaman rumah sendiri. Tidak perlu mahal, tidak perlu repot, manfaatnya nyata. Jika Anda masih mendengarkan sampai di sini, tulis angka 2 di kolom komentar agar saya tahu siapa yang benar-benar ingin menjaga kesehatan lutut dengan cara alami. Ingat, daun kelor adalah sahabat lutut Anda. Kunyit bukan hanya bumbu dapur berwarna kuning cerah. Kunyit adalah jamu alami yang sejak lama dipercaya mampu meredakan nyeri sendi. Kandungan kurkumin di dalamnya bekerja sebagai antiinflamasi, membantu mengurangi bengkak, kaku, dan rasa sakit di lutut. Bayangkan sendi Anda seperti engsel yang sering bergesekan. Tanpa pelumas, gesekan itu menimbulkan panas dan rasa sakit. Kurkumin dari kunyit adalah pelumas alami, menenangkan peradangan sehingga lutut terasa lebih ringan. Contoh sederhana datang dari Pak Ahmad, 65 tahun. Beliau sering kesulitan saat rukuk ketika salat karena lutut terasa nyeri. Setelah rutin minum jamu kunyit, asam 3 kali seminggu, nyerinya berkurang drastis. Sekarang beliau bisa beribadah dengan lebih tenang tanpa rasa sakit mengganggu. Cara mengonsumsi kunyit cukup mudah. Ambil 2-3 ruas kunyit segar, rebus dengan air, tambahkan sedikit asam jawa dan madu untuk rasa lebih segar. Minum hangat di sore atau malam hari. Rasanya nikmat, segar, sekaligus menyehatkan. Tapi ingat, jangan berlebihan. Konsumsi secukupnya, maksimal 3 kali dalam seminggu agar perut tetap nyaman. Kunyit juga bisa ditambahkan ke dalam masakan sehari-hari seperti sayur lodeh atau tumis. Dengan begitu, manfaatnya bisa diperoleh tanpa terasa sedang minum jamu. Jika Anda masih setia mengikuti sampai bagian ini, tulis angka 3 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang serius melawan nyeri sendi dengan cara alami. Ingat, kunyit bikin sendi tidak kaku. Pisang adalah buah yang sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Murah, mudah ditemukan di pasar atau bahkan tumbuh di pekarangan rumah. Namun pisang bukan hanya sekadar pengganjal lapar. Pisang kaya kalium dan magnesium yang berperan penting menjaga kekuatan otot, mencegah kram, dan memberi energi tambahan untuk kaki yang mulai lemah di usia lanjut. Bayangkan otot kaki seperti kabel listrik. Jika aliran tidak stabil, lampu berkedip-kedip. Kalium dari pisang bekerja menjaga aliran listrik di otot tetap stabil, sehingga kaki tidak mudah kram atau lemas. Mari kita lihat kisah singkat. Ibu Lina, 55 tahun, sering mengalami kram di betis saat malam. Setelah rutin makan 1 buah pisang matang setiap malam selama 10 hari, kramnya hilang. Beliau kini tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh lebih segar. Bagaimana cara terbaik menikmati pisang? Pisang matang bisa langsung dimakan sebelum tidur. 1 buah sudah cukup untuk membantu otot beristirahat dengan baik sepanjang malam. Jika ingin variasi, pisang juga bisa dibuat kolak sederhana tanpa terlalu banyak gula, atau dijadikan campuran oatmeal di pagi hari. Pisang juga ramah untuk pencernaan karena seratnya tinggi. Selain menjaga otot tetap kuat, buah ini membantu buang air lancar sehingga tubuh terasa ringan. Jika Anda masih menyimak sampai di sini, tulis angka 4 di kolom komentar.
Dengan begitu, saya tahu siapa saja yang benar-benar ingin menjaga otot kaki tetap kuat dengan cara sederhana. Ingat, pisang bikin otot kaki lebih kuat. Jahe adalah rempah hangat yang sudah lama digunakan dalam tradisi jamu Indonesia. Selain memberi rasa segar, jahe juga membantu melancarkan peredaran darah. Aliran darah yang lancar membuat nutrisi sampai ke sendi dengan baik, sehingga nyeri dan kaku di lutut bisa berkurang. Bayangkan sendi Anda seperti jalan kecil di desa. Jika jalan penuh lumpur, kendaraan sulit lewat. Jahe bekerja membersihkan jalan itu, membuat darah mengalir lebih lancar, membawa oksigen dan gizi untuk menyembuhkan bagian yang sakit. Kisah nyata datang dari Pak Joko, 70 tahun. Beliau dulu sering merasa lutut berat setiap pagi. Setelah rutin minum wedang, jahe hangat sebelum tidur, lututnya terasa ringan, tidur lebih nyenyak, dan paginya bisa berjalan tanpa rasa kaku. Cara membuat wedang jahe sangat mudah. Geprek 2 ruas jahe segar, rebus dengan segelas air, tambahkan sedikit gula merah atau madu, minum hangat di malam hari. Minuman ini bukan hanya menenangkan sendi, tapi juga menghangatkan tubuh sehingga tidur lebih pulas. Selain diminum, jahe juga bisa digunakan sebagai kompres hangat. Iris jahe tipis, seduh dengan air panas, lalu tempelkan kain hangat di lutut. Sensasi hangat membantu meredakan nyeri dan membuat otot lebih rileks. Jika Anda masih mendengarkan sampai di sini, tulis angka 5 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar mencoba menjaga kesehatan lutut dengan cara alami ini. Ingat, jahe adalah penghangat lutut alami. Pepaya adalah buah tropis yang manis, segar, dan mudah ditemukan di hampir semua pasar di Indonesia. Harganya murah, mudah dicerna, dan menyimpan manfaat besar untuk kesehatan tulang serta sendi. Kandungan vitamin C yang tinggi membantu pembentukan kolagen, zat penting untuk menjaga elastisitas tulang rawan di lutut. Enzim papain di dalam pepaya juga berfungsi mengurangi peradangan, sehingga lutut tidak mudah bengkak atau nyeri. Bayangkan sendi Anda seperti perpada kursi. Jika berkarat dan kehilangan elastisitas, kursi mudah patah. Vitamin C dari pepaya bertindak seperti minyak pelumas, menjaga lutut tetap lentur dan kuat. Mari kita lihat kisah Ibu Wati, 60 tahun. Beliau sering mengalami lutut bengkak setelah berjalan jauh. Setelah rutin makan 2 potong pepaya matang setiap sore selama 3 minggu, bengkaknya berkurang, nyeri menurun, dan beliau bisa kembali beraktivitas ringan dengan cucu-cucunya. Bagaimana cara praktis mengonsumsi pepaya? Cukup ambil 2-3 potong pepaya matang setiap hari. Bisa dimakan langsung, dibuat jus segar tanpa gula, atau dicampur dengan jeruk nipis agar rasanya lebih segar. Pepaya juga aman dikonsumsi malam hari karena ringan untuk pencernaan. Selain baik untuk lutut, pepaya membantu melancarkan pencernaan. Seratnya tinggi, membuat tubuh lebih ringan, perut lebih nyaman, dan tidur lebih nyenyak. Jadi, satu buah memberikan banyak manfaat sekaligus. Jika Anda masih mengikuti sampai bagian ini, tulis angka 6 di kolom komentar. Dengan begitu, saya tahu siapa yang benar-benar ingin menjaga lutut sehat dengan cara alami dan murah. Ingat, pepaya bantu sendi lentur dan sehat. Ikan kembung sering dianggap ikan sederhana yang biasa dijual di pasar tradisional dengan harga terjangkau. Namun siapa sangka ikan ini menyimpan omega 3 yang tinggi, sama seperti ikan mahal seperti salmon. Omega 3 sangat penting untuk mengurangi peradangan di sendi, menjaga cairan pelumas lutut tetap stabil, dan memperkuat otot kaki. Bayangkan sendi Anda seperti roda sepeda. Jika tidak diberi oli, roda cepat berkarat dan sulit berputar. Omega 3 dari ikan kembung adalah oli alami yang membuat sendi tetap lancar dan kuat. Mari kita lihat contoh nyata. Pak Hasan, 64 tahun, sering merasa lututnya lemah saat naik tangga.
Setelah 1 bulan, rutin makan ikan kembung bakar 2 kali seminggu, beliau merasa lutut lebih bertenaga, pernapasan lebih ringan, dan tubuh terasa lebih segar. Cara mengolah ikan kembung juga mudah. Anda bisa membakarnya dengan bumbu sederhana seperti bawang putih, jahe, dan jeruk nipis. Bisa juga dibuat pindang segar dengan kuah hangat. 2-3 kali seminggu sudah cukup untuk memberikan asupan omega 3 yang dibutuhkan tubuh. Selain untuk lutut, ikan kembung juga menyehatkan jantung dan otak. Jadi, satu menu sederhana bisa memberi manfaat besar untuk seluruh tubuh. Murah, enak, dan sehat. Jika Anda masih mendengarkan sampai di sini, tulis angka 7 di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang benar-benar berkomitmen menjaga kesehatan sendi dengan cara alami. Ingat, ikan kembung kuatkan sendi dan jantung. Hari ini kita sudah membahas 7 makanan sederhana yang bisa membantu menjaga kesehatan lutut dan kaki. Mulai dari tempe si raja protein nabati, daun kelor si kecil penuh nutrisi, kunyit pengusir nyeri alami, pisang penambah tenaga otot, jahe penghangat yang melancarkan darah, pepaya buah manis untuk tulang sehat, hingga ikan kembung sumber omega 3 murah meriah. Semua mudah ditemukan di sekitar kita, tidak perlu mahal, dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Ingatlah, rasa nyeri di lutut, kaku saat berjalan, atau kaki terasa lemah bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Tubuh Anda masih bisa pulih, meskipun usia sudah melewati 50, 60, bahkan 70 tahun. Kuncinya ada pada langkah kecil yang konsisten setiap hari. Mulai besok pagi, pilih satu makanan dari daftar ini dan masukkan ke menu harian Anda. Anda belum terlambat, tubuh Anda masih mau pulih. Setiap sendok makanan sehat yang Anda makan adalah investasi untuk masa depan yang lebih kuat dan lebih mandiri. Bayangkan, bisa berjalan tanpa rasa sakit, bisa naik tangga tanpa kesulitan, bahkan bisa bermain dengan cucu tanpa harus khawatir lutut bengkak. Bukankah itu yang Anda rindukan? Sekarang saya ingin mendengar dari Anda. Dari 7 makanan tadi, mana yang paling ingin Anda coba terlebih dahulu? Tulis di kolom komentar. Jika Anda berkomitmen untuk mulai besok pagi, tulis, "Saya mulai besok." Agar jadi penyemangat bersama. Jangan lupa tekan tombol subscribe di kanal Iriana Winarsi supaya Anda tidak ketinggalan video berikutnya. Di video selanjutnya, saya akan berbagi latihan ringan hanya 15 menit sehari yang bisa memperkuat lutut dan otot kaki tanpa alat apapun. Bagikan video ini kepada teman, saudara, atau tetangga yang juga sering mengeluh nyeri lutut. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang terbantu. Apakah Anda siap mulai besok pagi?